Ya, termasuk itu ada gambar, ada video-video, dan terakhir ketika kita tanya teman-teman yang punya video di mana Julius ini berdebat menghina, ya, menista agama Kristen, itu sudah dihapus. Yang hapus ini si Julius. Beberapa videonya itu sudah dihapus. Itu kan jadi barang bukti nanti kalau misalnya Galarua atau siapapun melaporkan dia. Ini yang terjadi akhir-akhir ini di Medan. Nah, situasinya itu terjadi tidak berselang lama sesudah AB itu Anies Baswedan datang ke Medan, ya kan? Biasalah suri start kampanye. Nah, dilala dan sangat disayangkan beberapa tokoh Kristen, termasuk Ketua PGI wilayah Sumatera Utara, termasuk Sinode Betel di Sumatera Utara, menerima dengan hangat ini Mr. AB ini dan diberi ulos. Sebelumnya rupanya si apologet ini sudah melakukan perdebatan melalui YouTube, melalui siapa? Sofiatul. Ya, Sofiatul juga ada perdebatan di situ. Terus melalui ada lagi YouTube siapa? Kemudian terakhir adalah melalui YouTube-nya siapa itu ya? Rudy Johannes. Rupanya Rudy Johannes ini masih ada hubungan kerabat atau apa dengan si Julius. Ini tanda tanya ya, mas, tanda kutip ya, kita belum bisa pastikan. Nah, di situ perdebatan itu yang sangat keras. Artinya sebelum kejadian si Julius itu memprovokasi si apologet, sudah ada perdebatan sebelumnya. Nah, jadi tentang agama, tentang nabi palsu lah, apalah segala macam. Jadi yang saya bilang, ya ini yang repot kita kan. Hal-hal begini sebenarnya kita orang Kristen itu nggak usah layani, buat apa? Apa manfaatnya? Dan Tuhan kan tidak menginginkan begitu. Si Julius itu kan sudah pernah diancam oleh pendeta Mangapul almarhum itu. Kalau itu sebenarnya bukan diancam, itu adalah yayasan ya, bukan personal yang mengapa si Julius itu, tapi yayasan dari yang dipimpin oleh Mangapulnya. Jadi bukan Mangapulnya, tapi yayasannya. Yang informasi yang saya dapat ya. Jadi Julius ini memang banyak melakukan juga penistaan ya, penistaan. Tetapi kalau misalnya sampai ke polisi kan harus ada delik aduan. Ada delik aduan, ada bukti. Nah, sekarang bukti-bukti ini yang sedang kita cari, apakah itu bukti digital, itu bisa nanti dilaporkan. Dan kita nanti misalnya yang melaporkan itu bukan hanya Galarua, kalau ada beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya, ada 5 atau 10, laporkan aja lagi gitu loh. Dan ini gimana Pak Santiamer? Ya. Itu Medan atau Stabat urusannya itu? Yang mana itu? Medan Julius ini. Oh, bukan soal yang Stabat pernikahan itu. Oh bukan, ini yang urusannya kemarin tuh si Julius ini orang masuk penjara lagi gara-gara agama. Pusingnya. Julius yang mengadukan. Iya, lah itu. Nah, jadi yang apa itu Pak Bahari, yang terkini berita terkini itu adalah masalah Rudi Simamora, apologet, yang ditahan oleh polisi, yang dituduh atau diadukan oleh Julius penistaan agama. Nah, yang mengadukan itu adalah Julius Setiadi ya, orang Muslim, Cina Muslim dari Aceh itu. Iya, Cina Medan itu. Iya. Nah, tetapi pengaduannya itu didahului oleh adanya saling jawab menjawab. Artinya begini, yang saya dengar ya. Nanti ada tambahan lagi barusan saya dengar dari teman kita yang bisa dipercaya bahwa Julius ini melalui YouTube atau apa menjelek-jelekkan lah siapa lagi ini ya, Rudi Simamora ini. Kan dia ini sopir. Wah, kamu Kristen pakaiannya aja nggak becus, kelihatan ininya begini begitu katanya kan. Itu secara ringkas lah ya, tentu sebelum sampai ke ucapan itu Julius tentu sudah melalui perdebatan tentang agama lah mungkin ya, sampai panas sehingga pada akhirnya Julius
Rudi Simamora ini mengeluarkan suatu tanggapan yang menghina ya agama mereka, Islam itu. Nah, atas dasar itulah maka si Julius ini melaporkan ke polisi, tetapi pada periode yang sama atau hari yang sama barangkali itu kurang lebih ada demo di sana di Medan oleh para ustadz dan para pengikut-pengikutnya mendemo supaya si Rudi ini ditahan karena sudah melakukan penistaan agama. Itu ceritanya. Jadi ditahan. Nah, ini siapa ini si Rudi ini? Akan gitu ditahan. Nah, apakah dia ditahan untuk mengamankan supaya tidak diamuk massa atau karena untuk proses selanjutnya atau bahkan dua-duanya? Nah, jadi teman kita Galarua di Medan sana saya bilang, ya kalau sudah ditahan di polisi, tolong pastikan begini saja sementara ini bahwa dia ditahan tersendiri, ya terpisah dari orang lain. Jangan sampai terulang kejadian yang dialami oleh Muhammad Kece. Itu satu. Yang kedua, soal makanannya diawasi betul, ya. Nah, sesudah saya tanya orangnya bagaimana dengan penahanan daripada Rudi ini. Ya, jadi mereka bilang sudah di satu tempat tersendiri, baguslah, ya kan? Nah, jadi yang dipastikan sekarang adalah dia ditahan karena khawatir amukan massa atau mengamankan atau karena delik aduan. Atau dua-duanya. Nah, kalau memang delik aduan dan itu ada bukti bahwa apologet ini Batak ini melakukan penistaan, ya harus melalui proses hukum. Ya kan? Kita tidak mungkin tolak itu. Tetapi hal yang sama juga harus diberlakukan terhadap Julius. Karena Julius Setiadi ini juga beberapa kali melakukan penistaan agama. Ya, termasuk itu ada gambar, ada video-video. Dan terakhir ketika kita tanya teman-teman yang punya video di mana Julius ini berdebat menghina ya menista agama Kristen, itu sudah dihapus. Yang hapus ini si Julius. Beberapa videonya itu sudah dihapus. Itu kan jadi barang bukti nanti kalau misalnya Galarua atau siapapun melaporkan dia. Ini yang terjadi akhir-akhir ini di Medan. Nah, situasinya itu terjadi tidak berselang lama sesudah AB itu Anies Baswedan datang ke Medan, ya kan? Biasalah suri start kampanye. Nah, dilala dan sangat disayangkan beberapa tokoh Kristen, termasuk Ketua PGI wilayah Sumatera Utara, termasuk Sinode Betel di Sumatera Utara, menerima dengan hangat ini Mr. AB ini dan diberi ulos. Nah, gitu, diberi ulos. Kalau orang Batak diberi ulos itu artinya sangat dihormati yang diberi ulos itu. Kalau ulos diberikan oleh orang Batak kepada seseorang itu mengandung dua makna. Pertama doa, yang kedua penghargaan. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh para pendeta ini, yang juga nanti bisa memicu konflik yang meluas di sana, tapi mudah-mudahan lah tidak. Nah, jadi pihak keluarga Simamora ini, ya Simamora ini klannya itu ada tiga grup marga masuk sama Simamora, Malau, Purba, dan Bataraja di tempat lah. Nah, Simamora yang dari pihak sebelah, ya kan di sana itu ada yang menganut dua agama yang berbeda, ya. Tetapi satu marga. Nah, Simamora yang pihak sebelah sedang melakukan mediasi kepada orang yang mendemo supaya dia ditahan itu. Lagi mediasi sampai dengan sekarang, ya, dan polisi juga menyarankan mediasi. Artinya kemungkinan besar nanti kalaupun ada laporan dari si Julius, kalau penyelesaiannya itu adalah restoratif justice, kalau pihak dari mereka itu mau, kalau tidak ya tetap proses hukum. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tetapi tadi saya dapat informasi yang dipercaya bahwa Sebelumnya rupanya si apologet ini sudah melakukan perdebatan melalui YouTube, melalui siapa? Sofiatul, ya. Sofiatul juga ada perdebatan di situ. Terus melalui ada lagi YouTube siapa? Kemudian terakhir adalah melalui YouTube-nya
siapa itu ya? Rudi Johannes. Rupanya Rudi Johannes ini masih ada hubungan kerabat atau apa dengan si Julius. Ini tanda tanya ya, masih tanda kutip ya, kita belum bisa pastikan. Nah, di situ perdebatan itu yang sangat keras. Artinya sebelum kejadian si Julius itu memprovokasi si Apologet, sudah ada perdebatan-perdebatan sebelumnya. Nah, jadi tentang agama, tentang nabi palsu lah, apalah segala macam. Jadi yang saya bilang, ya ini yang repot kita kan. Hal-hal begini sebenarnya kita orang Kristen itu nggak usah layani, buat apa? Apa manfaatnya? Dan Tuhan kan tidak menginginkan begitu. Si Julius itu kan sudah pernah diancam oleh pendeta Mangapul almarhum itu. Kalau itu sebenarnya bukan diancam, itu adalah yayasan ya, bukan personal yang mengapa si Julius itu, tapi yayasan dari yang dipimpin oleh Mangapulnya. Jadi bukan Mangapulnya, tapi yayasannya. Yang informasi yang saya dapat ya. Jadi Julius ini memang banyak melakukan juga penistaan, ya, penistaan. Tetapi kalau misalnya sampai ke polisi kan harus ada delik aduan. Ada delik aduan, ada bukti. Nah, sekarang bukti-bukti ini yang sedang kita cari, apakah itu bukti itu digital, itu bisa nanti dilaporkan. Dan kita nanti misalnya yang melaporkan itu bukan hanya Galarua, kalau ada beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya, ada 5 atau 10, laporkan aja lagi gitu loh. Cuma kan bukti-bukti harus kita lengkapi, jangan nanti dibilang fitnah kan. Nah itu situasinya di sana, tetapi masyarakat di sana seperti ada di sana namanya tokoh umat Islam yang sangat disegani, Syekh Albar Marbun namanya, Syekh Ali Akbar Marbun. Ini udah berusia 80 lebih, Syekh Ali Albar Marbun, tokoh Muslim yang sangat disegani di Sumatera Utara. Itu Halak Hita juga itu kan? Hah? Halak Hita juga itu kan? Iya, Marbun. Dan ini si Syekh Ali Albar Marbun ini adalah satu sekolah dengan Gus Dur, terus juga pernah tinggal di Israel, dia belajar di Israel. Jadi tahu persis dia itu. Cuma kan karena dulu di Indonesia ini nggak bisa dia terang-terangan gitu kan. Tahu dia, malah kalau kita bilang, kalau dia lihat orang Kristen menyebut Allah, kalian salah itu, kau Kristen nggak benar kau. Mana Allah nggak ada Allah di situ, kalian salah kalian itu. Kok itu yang salah? Itu kalau komentarnya saya Ali Albar Marbun ini kepada cucunya. Kebetulan cucunya ini kawan-kawan saya lah, ada hubungan famili lah kan. Begitu itu. Jadi begitu peta sosial politiknya, sedang di sosial politik dan keagamannya di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati menangani ini, apakah ini bagian daripada Sea War yang sedang dilakukan untuk menuju 2024 atau apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat kejadian kan saya sepertinya terkait satu sama lain, Pak. Ya, lagi merangkak itu. Nah, benang-benangnya nanti harus kita waspadai. Jadi kita tidak terpesona oleh kejadian ad hoc, ya, kejadian ad hoc atau yang sendiri gitu, terisolir. Tapi kejadian demi kejadian harus kita pantau ini kan. Contoh 411 itu apa tuntutannya? Kan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka saya katakan itu adalah demo biadab dan tidak beradab. Saya bertanggung jawab itu. Nggak urusan saya kan. Kalau Anda, teman saya yang di Lemhanas, Anda tidak setuju panggil saya. Karena dia bilang saya, kami ini ada lembaga hukum. Pak Silalahi, itu apa perkataan biadab dan tidak beradab itu? Saya jawab. Anda mau tuntut saya? Nggak apa-apa, silakan aja. Itu teman Lemhanas loh. Coba cetek berpikirnya itu. Gitu. Saya tantang dia, silakan aja saya bilang. Apa enggak tidak beradab itu, dan biadab dan tidak beradab. Gitu. Negara ini pun kalau melakukan hal yang sama kepada rakyat adalah penyelenggara negara yang biadab dan tidak beradab. Terserah saya bilang. Kalau melakukan begitu kepada rakyatnya, saya katakan itu nggak peduli saya, termasuk para ketua parpol. Kenapa? Sudah mengangkangi kepentingan nasional, sudah menimbulkan ketidaktertiban di negara Republik Indonesia. Dampak daripada ketidaktertiban ini apa? Kan besar. Investor lari, mencabut itu investasinya di Indonesia. Kalau nggak aman, ngapain di Indonesia? Dibikin di negara lain kan?
Akibatnya apa? Rupiah melemah. Nah, siapa yang rugi? Rakyat juga. Anda kan sudah pada kaya. Tabungan Anda kan dalam dolar. Kalau dolar misalnya menguat terhadap rupiah, kan Anda ongkang-ongkang. Nilai dari dolar itu naik. Ongkang-ongkang merokok. Rakyat menderita. Apa nggak biadab itu? Nggak biadab itu. Biadab dan tidak beradab. Saya bilang, saya bertanggung jawab itu. Nah, inilah yang saya katakan itu, kita Galarua juga tidak menjadi hanya melihat spot-spot gitu ya kejadian. Jadi kita harus jeli mengamati ini, bukan untuk menyerang pemerintah, enggak, tapi memberikan solusi kepada pemerintah. Apakah solusi itu diterima atau tidak, enggak urusan. Itulah ciri khas daripada Galarua, tidak hanya sekedar ngomong, tapi harus memberi masukan. Masukan itu diterima atau enggak diterima urusan dia itu, tetapi kita harus memberi masukan. Jadi tidak seperti yang lain-lain, wabu, selesai. Oh enggak, kita enggak begitu. Galarua bukan tipe begitu. Makanya kalau kita dikatakan adalah Adam. Adam itu apa? Aksi damai. Adem kalau bahasa Jawa membawa kesegaran. Kan gitu. Itu ciri khas daripada Galarua. Jadi demo Pancasila. Walaupun kita menjaga Pancasila ini udah setengah mati, capek juga jaga Pancasila ini, barang ini. Nah, gitu Bapak-bapak. Lah kalau burung Garudanya lari nanti gimana ini? Ya kan? Yang tinggal hanya apanya aja, apa namanya yang di dadanya itu. Garudanya lari, yang menempel di dadanya itu dibuang. Itu bahasa gaulnya. Itu yang terjadi Pak Bahari di Sumatera Utara. Nah, termasuk Terima kasih Pak. Saya pasal nggak ngikuti perkembangan itu. ya, begitu. Jadi Galarua tidak tinggal diam, tapi itu keluarga daripada si Rudi Simamora ini sudah menunjuk, yang memberi kuasa kepada lawyer untuk menangani itu, bukan Galarua. Jadi surat kuasa itu diberikan kepada Gereja Cyber. Gereja Cyber itu pengisinya ada para pengacara orang Batak. Baguslah saya bilang. Ya. Baguslah. Yang penting pengacaranya jangan cari duit. Ya. Kita nggak suka, jangan cari duit. Kalau membela lah dia. Kalau dia gereja cyber bagus, tapi kalau gereja kabur, gereja cyber, gereja awang-awang, ya Pak. Kalau Garudanya terbang, yang dibawa itu juga apa? Yang di tangannya itu, Bhinneka Tunggal Ika-nya terbang juga, hilang, nggak ada persatuan kita. Ya, jadi yang tinggal itu apa? Bhinneka Tunggal Duka. Ya, gitu juga. Kedua itu yang namanya Sikh itu kan namanya udah Arab, bajunya Arab, itu harus diusir tuh, bukan orang Indonesia itu, diusir itu penjajah bangsat tuh, harus diusir. Yang namanya Sikh apalah, Habib lah apalah, itu penjajah Arab itu. Justru mereka sekarang tambah keras Pak, karena yang menang di Israel itu Netanyahu. Yap. Netanyahu nggak main-main, dihantam deh. Ini Pak Beatus mau ngomong ini Pak Beatus, silakan Pak. Udah ngintip dia, Pak Beatus Sinaga, silakan Pak Beatus.